Pada siang hari terlihat ada matahari, sedangkan di malam hari ada bulan dan bintang. Akan tetapi, benda-benda langit bukan hanya matahari, bulan, dan bintang saja, masih banyak benda-benda langit lainnya. Mari kita pelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikut tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elip yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah yang pertama, Merkurius. Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua, Venus. Yang ketiga, Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Yang keempat, Mars. Yang kelima, Jupiter. Jupiter merupakan planet yang terbesar dalam tata surya. Yang keenam, Saturnus. Saturnus merupakan planet yang sangat indah karena memiliki 3 cincin pada bagian atmosfernya. Yang ketujuh, Uranus. Yang kedelapan, Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Berikut ukuran planet dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama, Merkurius. Kedua, Mars. Ketiga, Venus. 4, Bumi. 5, Neptunus. 6, Uranus. 7, Saturnus. Dan yang paling besar, Jupiter. Berdasarkan tabel tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Planet yang terletak paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Pertanyaan kedua, apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Planet yang terletak paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Pertanyaan ketiga, apakah nama planet yang memiliki ukuran kecil dalam sistem tata surya? Planet
Planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam tata surya adalah Merkurius. Pertanyaan keempat, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya adalah Jupiter. Pertanyaan kelima, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Planet yang mengalami revolusi paling cepat adalah Merkurius. Karena Merkurius terletak paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari menjadi paling cepat. Pertanyaan kelima, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Planet yang mengalami revolusi paling lama adalah Neptunus. Karena Neptunus terletak paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari menjadi sangat lama. Nah, anak-anak Bu Ida, sekarang kita belajar tentang karangan fiksi. Tahukah kamu cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi? Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Nah, anak-anak, inilah contoh karangan fiksi. Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elip. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan bersama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar, ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Anak-anak, lengkapi diagram berikut yang berhubungan dengan cerita fiksi tadi. Judul cerita fiksi, Barisan yang Menyenangkan.
Penulisnya Amanda Naila. Sifat dari tokoh utama memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tindakan yang dilakukan bertanya kepada ayahnya. Gambar tentang seorang anak perempuan yang bertanya kepada ayahnya. Pendapatmu tentang tokoh utama? Seorang anak perempuan yang pintar yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Karangan fiksi tersebut bercerita tentang seorang anak perempuan yang ingin tahu mengapa planet tidak bertabrakan ketika mengelilingi matahari. Pertanyaan kedua, siapa tokoh utama karangan fiksi tersebut? Tokoh utama karangan fiksi tersebut adalah Tiara. Pertanyaan ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut adalah ayah dan ibu Tiara. Pertanyaan keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Peristiwa dalam karangan fiksi tersebut adalah di halaman belakang rumah Tiara. Itulah tadi video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.